Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menerima laporan dugaan konflik kepentingan pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Direktorat Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat atau PLPM KPK saat ini tengah dalam proses segera melakukan verifikasi laporan. Respon terhadap laporan dugaan korupsi retret kepala daerah tersebut disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Sabtu 1 Maret 2025. KPK saat ini akan melakukan verifikasi untuk menelaah kewenangan KPK dalam laporan tersebut. Selanjutnya, KPK akan memanggil pelapor guna mendalami laporan sekaligus meminta data tambahan untuk melengkapi bukti. Kemudian, jika bukti nanti dinilai lengkap dan sudah full bucket, KPK menentukan apakah laporan naik ke tahap penyelidikan atau tidak. Saat ini, juru bicara KPK belum bisa membeberkan lebih jauh bagaimana perkembangan laporan tersebut sejauh ini. Informasi terkait perkembangan laporan dugaan korupsi retret kepala daerah hanya bisa disampaikan tim Direktorat PLPM kepada pelapor saja. Pasalnya, laporan tersebut masih bersifat rahasia dan baru bisa dipublikasikan apabila nantinya naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 28 Februari 2025. Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Seperti diketahui, Tribuners Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 28 Februari 2025. Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Mewakili koalisi, dosen hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari menjelaskan, pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut, seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret kepala daerah. Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry Amsari, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan. Namun, prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu. Kepala daerah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan kita menduga bentuk pembinaan dan pendidikan kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tidak ada nuansa semi militernya. Itu kecurigaan awalnya. Lalu oleh teman-teman peneliti dilakukan penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan. Itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan, dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan. Itu gambaran awal. Mau spesifik nanti mana Erma? Kepala daerah. Selain Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, pihak yang juga melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke KPK, yakni peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, yakni PBHI, di mana peneliti PBHI, yakni Anissa Zahra, menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa mengatakan kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurutnya, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal lanjutnya, pelaksanaan retret kepala daerah mestinya ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan
bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retreat kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI. Ia menyebut bahwa jajaran petinggi PT Lembah Tidar Indonesia ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retreat kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran. Dia memandang hal tersebut menimbulkan kontradiktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian atau lembaga. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retreat sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.